Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya akan menjelaskan sebelum saya akan mempresentasikan materi yang berhubungan tentang e-commerce bisnis Amazon. Saya akan memperkenalkan nama saya, Depi Hermanto, NIM 19104169999. Kelas F Manajemen Mata Kuliah E-Marketing. Topik pembahasan tentang The Amazon Story. Perusahaan Amazon.com atau website Amazon.com merupakan situs perdagangan retail terbesar di dunia yang memulai roda usahanya dengan hanya menjual buku secara online, namun sekarang menjamah ke berbagai hal mulai dari DVD, pakaian hingga web hosting atau CDN. Sejarah Amazon. Amazon.com didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994 dan di-online-kan pada Juni 1995. Jeff Bezos menulis sendiri bisnis plan atau rencana bisnis perusahaan impiannya ini dan memilih Stead sebagai tempat memulai usaha karena lebih mudah untuk mencari staf IT pada masa itu. Perusahaan ini awalnya diberi nama Chandabra. Namun orang sering salah mendengarnya sebab Chandabra mayat atau bangkai. Namun Amazon dipilih karena Sungai Amazon adalah sungai terbesar di dunia yang melambangkan ukuran yang besar, dan juga karena nama ini diawali dengan huruf A yang muncul di awal urutan alfabet gudang penyimpanan Amazon Inggris. Pada masa awal Amazon.com, perusahaan ini dikerjakan dari garasi rumah Jeff Bezos di Stapley dengan meja yang dibuat dari pintu rumah bekas. Amazon saat itu tidak menyetok buku, namun mereka bekerja sama dengan penerbit yang akan mengirimkan buku ketika ada pemerintahan ke Amazon. Kemudian Amazon akan mengirimkan kembali buku tersebut ke pemesan. Pada bulan pertama diluncurkan situs Amazon.com, Amazon melayani permintaan dari 50 negara bagian Amerika dan 48 negara, dan saat itu buku adalah satu-satunya produk Amazon.com. Nick Heur adalah investor pertama yang percaya dengan ide Jeff Bezos dan menginvestasikan uang sebesar $400 sebagai modal. Dan ketika Amazon.com pertama kali online, tampilan situs ini tidak semenarik sekarang. Situsnya terlihat sangat polos dan tidak menarik bagi kebanyakan orang. Dan ketika Tom Albert tertarik menginvestasikan $100 ke Amazon.com, sangat membantu perusahaan untuk menciptakan situs yang lebih menarik dan kemampuan hosting yang lebih baik. Pada tahun 1997, Amazon menjadi perusahaan publik yang pertama kali dibuka dengan harga saham $18 dan menolak menjadi $24 dalam sehari. Visi misi Amazon.com untuk menjadi perusahaan yang paling customer centric bumi, di mana pelanggan dapat mencari dan menemukan apa saja yang mereka mungkin ingin membeli secara online, berusaha untuk lebih bagi pelanggan harga serendah mungkin. Strategi bisnis yang diterapkan oleh Amazon dilakukan dengan melakukan investasi terhadap lini-lini bisnis baru. Lini yang awalnya hanya berfokus kepada online retail dengan penjualan produk, hardware,
komputer, software komputer, video, dan buku. Secara umum, lini bisnis Amazon dapat dibagi menjadi bisnis pada online retail, merupakan produk yang dijual oleh Amazon sebagai tradisional retail, yang merupakan produk dengan biaya rendah seperti pakaian, media, produk bayi, barang kebutuhan sehari-hari, bank keseharian, dan banyak variasi jenis lainnya. Strategi retail lainnya adalah dengan menjadi platform penjualan barang bagi retail lain dan mengambil potongan sebagai pendapatan. Lebih jauh lagi, Amazon menjadi long tail retail yang menyediakan barang dengan variasi luas dengan menjual barang telah terpakai melalui seller marketplace. Rencana strategi. Ada beberapa rencana strategi Amazon.com, yaitu pertama, strategi pemasaran Amazon, promo. 2, free shopping. 3, perbandingan produk. 4, interaktif customer service. Yang kelima, email marketing. Tahapan umum implementasi strategis plan dalam e-marketing plan, yaitu ada model bus, ada start base, ada final demisi, printing descriptions, secondary data mining. Selanjutnya, pertimbangan dalam perumusan e-marketing strategi. Ada beberapa pertimbangan, yaitu melakukan riset pasar mengenai target produk, menjadi relasi pelanggan agar menjadi pelanggan tetap, bekerja sama untuk mengembangkan rencana bisnis perusahaan, memahami jelas mengenai produk dan juga kompetitor agar dapat mengetahui kelebihan serta kekurangan, berkomunikasi dengan sales terkait dengan pelanggan baru maupun lama. Selanjutnya, konsep piramida Amazon.com. Dari struktur organisasi, strategi manajemen, sistem dan teknologi informasi, orang dan budaya, berkumpul pada satu, yaitu proses bisnis. Semua komponen ini berkumpul kepada proses bisnis. Selanjutnya, teknik dan pembayaran di Amazon.com. Ada berbagai metode pembayaran Amazon, antara lain credit card, gift card, promotion kode, Amazon.com store card, yaitu pakai bank khusus untuk warga negara Amerika. Matrik atau matrik kinerja customer perfect, yaitu waktu, kualitas, kinerja, layanan, dan biaya. Learning and growth perfect, yaitu jumlah produk baru yang keluar, jumlah penjualan, dan penetrasi pasar. Financial perfect, yaitu ROI, penjualan, dan pertumbuhan marketing share. Selanjutnya, moto Amazon.com. Moto perusahaan yaitu bekerja keras, haven and make haste. Kesimpulan, Amazon adalah perusahaan yang besar. Jika perusahaan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, Amazon adalah perusahaan besar asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa dan produk internet. Problematika yang dihadapi oleh Amazon memiliki masalah dengan pengoperasiannya. Amazon sudah
memberikan solusi yang terbaik kepada para pelanggannya dan telah melakukan beberapa perbaikan Amazon. Untuk saat ini masih berada di atas. Ini dikarenakan sistem dan strategi pemasaran yang lebih efektif, tetapi kita tidak boleh memandang Amazon dengan sebelah mata dikarenakan perkembangan perusahaan Amazon stagnan dan pasti akan lebih sukses pada masa yang akan datang. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.